Hadis berikutnya, siap. Wa anhu, itu anhu kembalinya kepada Jabir ya. Wa anhu, jadi ke Jabir. Radiyallahu, radiya fi'il maklum. Allahu fa'il, anhu jumlah jar majurnya menjadi maf'ulun bih. Qala fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Jabir. Sebagaimana biasanya, qala asluhu qala ala wajnin fa'ala kulibatil wawu alifan litaharrukiya wan fitahi maqoblaha pasoro qala. Itu ilal. Kalau i'rab qala fi'lun madin ma'lum mabniun alal fathi la mahala lahu min i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu huwa. Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa adarul ma'a ala mirfaqaihi. Kana fi'il madin nakis tarfaul isma wa tansibul khobar. Fungsinya merupakan kepada isimnya, menasabkan kepada khobarnya. Karena kana itu masuk pada susunan mubtada khobar. Mubtada khobar itu posisinya susunannya marfu marfu. Bila dimasuki kana marfu mansub. Isimnya marfu, khobarnya mansub. Berarti an-nabiyyu jabatannya jadi isim kana. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya. Idza tawaddoa adarul ma'a. Itu khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Supaya ini waktunya, karena waktu sedikit ya, kita singkat aja hadis ini. Hadis masih dari Jabir radhiyallahu an. Jabir berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menterjemah keadaan. Kalau keadaan masdar kaunun itu keadaan. Ini karena fi'il madhi. Kanan nabiyyu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddoa, apabila Nabi berwudu. Ada Nabi meratakan al-ma'a air ala mirfaqaihi, atas kedua sikutnya. Asalnya mirfaqai ini dibuang nun karena mudhof ilaih. Musanna harus dibuang nunnya bila mudhof, bila menjadi mudhof. Ala mirfaqaihi, atas kedua sikutnya. Akhrajahu, mengeluarkannya Imam Ad-Daraqutni, Imam Daraqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Pertanyaannya, apakah hadis ini bisa diamalkan atau tidak? Namun menurut dalam kitab Tawdihul Ahkam, derajat hadis ini katanya sahih. Di mana Imam Daraqutni meriwayatkan, begitu juga wasahahahu as-Syekhul Albani, Syekh Albani pun mensahihkan di dalam kitab Silsilatis Shahihati, di dalam kitab Silsilah Shahihah, mata rantai hadis sahih.
yaitu hadis nomor 2067. Hadis ini bisa diamalkan bukan sebagai sumber hukum, tapi sebagai batasan. Karena dasar mencuci sampai sikut itu berdasarkan Al-Quran, yaitu firman Allah, wa aidiyakum ilal marofiki, dan cucilah tangan-tanganmu sampai sikut. Sebetulnya dengan Al-Quran ini sudah cukup. Kalaupun hadis itu dinyatakan dhaif, tapi Quran sangat jelas, wa aidiyakum ilal marofik. Maka dasar hukum mencuci sampai sikut itu Quran. Sedangkan hadis ini kalaupun dinyatakan dhaif secara sanad, namun matanya tak berlawanan dengan Al-Quran. Sehingga ada yang menyebut hadis ini dhaif sanad sahih matan. Sanadnya dhaif tapi matanya sahih karena ada Al-Quran. Sehingga hadis ini bisa diamalkan. Kemudian penguat kedua, anna Rasulullah ra'a rojulan. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki, wapi qadamaihi, sedang pada kedua tumitnya itu ada misludupri lam yusib hulma, ada sebesar kuku yang tidak kena air. Ini anggota wudhu. Jadi anggota wudhu ada yang tidak kena air. Apakah itu kaki bisa nanti, apakah itu tangan. Maka Nabi mengatakan, irji fa'asin wudu'aka. Kembali lagi kamu perbaiki wudumu. Dengan demikian hadis yang kita baca hari ini dinyatakan dhaif oleh sebagian, tapi dinyatakan sahih oleh sebagian. Maka para imam ahli hadis sebagian menyebut hadis ini adalah dhaif secara sanad tapi sahih secara matan, mengingat banyak hadis-hadis lain yang menguatkan. Apalagi ada Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 6, yaitu wa aidiyakum ilal marofik, yaitu tangan-tanganmu sampai sikut. Dan memang mencuci anggota wudhu itu harus kena air dan merata. Bahkan ada hadis lain, apabila dilebihkan dari sikut itu lebih baik. Jadi dengan demikian hadis ini bisa diamalkan, gitu ya. Tapi sebagai batasan, bukan sebagai sumber hukum. Sumber hukumnya tetap Al-Quran, bahwa mencuci tangan itu sampai kedua sikut, tentu itu harus merata airnya. Oleh karena itu, untuk kita semua di dalam menjalankan berwudu sesuai syariat, bukan sekedar wudu. Karena memang wudu merupakan syarat untuk sholat. Bila syaratnya tak sempurna, maka bisa mengganggu kesempurnaan sholat kita semua. Imam Al-Hafidh menjelaskan banyak riwayat-riwayat hadis yang semakna dan sejalan. Dan hadis lain juga mendukung sahih, seperti riwayat Imam Muslim umpamanya, yang menyatakan di mana hadisnya dari Abu Hurairah dengan makna yang sama. Bahkan di akhirnya ada kata-kata hakada ra'aitu Rasulullah tawaddoa. Beginilah
aku melihat bagaimana Rasulullah berwudu. Artinya Abu Hurairah mencontohkan wudu Rasul dengan sangat apik, merata seluruh anggota wudu, tak terkecuali tentu dua sikutnya sangat merata. Dan Abu Hurairah mengatakan inilah wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian tentu hadis ini dapat diamalkan, yaitu harus meratakan seluruh anggota wudu harus kena air. Ya, harus kena air. Karena alasannya sangat jelas. Yang pertama dalilnya Quran. Cucilah tanganmu sampai sikut. Yang kedua adalah Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang di anggota wudunya tidak kena air, Nabi menyuruh untuk kembali lagi dan mengulangi wudunya. Paham ya? Dan yang ketiga, Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim menjelaskan tentang wudu Rasulullah. Dan Rasulullah meratakan akan seluruh anggota wudunya termasuk dua sikutnya. Dan Abu Hurairah melihat apa yang Nabi lakukan. Maka kata Abu Hurairah, hakada ra'aitu Rasulullah tawaddu'a. Beginilah aku melihat Rasulullah berwudu. Paham tuh? Itulah isi hadis yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan di pagi hari ini. Semoga kita lebih berhati-hati dalam berwudu, tidak tergesa-gesa, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW agar juga ibadah yang lainnya, sholat adalah juga sempurna. Sempurna wudunya berarti sempurna sholatnya. Jangan anggap kecil sesuatu itu, karena itu penting dalam kehidupan kita semua. Apabila orang sudah memperhatikan yang kecil-kecil, tentu apalagi yang besar. Kekhawatiran kita bila yang kecil mulai diabaikan, khawatir nanti membesar kepada yang besar. Seperti orang yang apik dalam berwudu, dia akan apik dalam sholat. Karena dia apiknya dalam berwudu sesuai syariat, karena dia akan menjalankan sholat. Dan itu tujuan yang utama, jangan sampai sholatnya itu sia-sia. Jadi lakukan sholat sesuai syariat setelah menjalankan wudunya dengan baik. Satu contoh, apabila orang sangat apik akan hal-hal yang sunnah, tak mungkin ia tinggalkan yang wajib. Yang sunat saja ya ia lakukan dengan sangat apik, apalagi yang wajib. Seandainya yang sunat-sunat itu diabaikan, bisa jadi merambah ya. Maka yang wajib pun bisa akhirnya ditinggalkan. Itu sangat bahaya sekali. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan demikian, solahul intiha bisolahil ibtida wa pasadul intiha bi pasadil ibtida. Beresnya akhir tergantung bagaimana beresnya awal, dan ruksaknya akhir tergantung pula bagaimana ruksaknya awal. Maka mulailah dengan sesuatu yang baik agar akhirnya baik. Tak boleh mengawali dengan yang buruk, karena dipastikan akhirnya buruk. Bila setarnya baik, finisnya baik. Bila setarnya buruk, maka buruk pula akhirnya. Itu sebabnya setar wudunya baik, otomatis diusahakan, diupayakan, sholatnya pun sangat baik. Itu tidak boleh kita abaikan. Dan ini tentu kewajiban kita untuk memelihara dan menjaga ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Paham? Itulah yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.